Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dialah zat yang menjadi sumber rezeki bagi kita semua. Yang menghidupkan dan mematikan kita semua, yang menjadi zat yang maha menentukan kehidupan kita semua. Kita iringkan hamdalah kita ini dengan salawat dan salam kehadirat baginda Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga di yaumil akhir. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, tentu ini sudah mulai sering kita mendapati curah hujan yang tinggi, sehingga cuaca yang dingin ini juga berpotensi menyebabkan banjir. Ya, kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, menjaga kita dan menghindarkan kita dari penyakit-penyakit. Sehingga mudah-mudahan kita juga semakin menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa kesehatan, sehingga kita makin bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur dan sabar kita. Jamaah sekalian, sebagaimana biasa kita sebelum membahas kitab, senantiasa Al-Fakir mengingatkan kepada kita semua untuk meluruskan niat. Paling tidak dengan duduknya kita di sini, kita bisa mendapatkan beberapa keutamaan. Yang pertama, kita bisa berniat untuk menuntut ilmu, sehingga kita mendapatkan keutamaan untuk menuntut ilmu. Yang kedua, kita niatkan untuk iktikaf. Jadi selama kita duduk di sini, kita bisa mendapatkan keutamaan iktikaf. Yang ketiga, kita menunggu masuknya waktu sholat berikutnya. Sehingga selama kita duduk di sini sampai masuknya waktu sholat Isya, kita dicatat oleh malaikat-malaikatnya Allah senantiasa melaksanakan sholat sunnah sampai masuknya waktu sholat Isya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saya pengen bertanya nih. Tadi ketika ada suara anak-anak, ketika kita masih dalam kondisi sholat, kira-kira keganggu apa enggak? Keganggu apa enggak, Pak? Kalau enggak keganggu berarti ini bukan masalah. Keganggu apa enggak, Pak? Keganggu ya? Nah, berarti kan ada masalah nih, yang harus kita selesaikan. Kita harus carikan jalan keluarnya. Artinya kehusyuan kita di dalam beribadah ini juga menjadi prioritas kita. Tetapi kehadiran generasi-generasi pelanjut kita, terutama anak-anak kita yang kita didik agar menjadi pengganti-pengganti kita di kemudian hari, ini juga sangat penting. Jadi ada dua sikap yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus membuat masjid ini kondusif bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah, yakni kondusif untuk melahirkan suasana khusyuk. Tetapi juga kita berharap agar masjid ini juga menjadi sarana untuk mendidik generasi-generasi pelanjut kita agar mencintai masjid.
Jadi ini adalah persoalan. Nah, saya sarankan kepada DKM atau orang-orang yang berkompeten di dalamnya untuk bekerja sama dengan orang tua, sehingga anak-anak yang datang ke masjid itu berada di dalam kontrol orang tua. Ya. Berarti kan harus didampingi oleh orang tua, terutama masih kecil-kecil tuh yang susah untuk dikontrol. Nah, ini berarti permasalahannya adalah orang tua harus datang ke masjid. Nah, ini yang perlu difikirkan. Bagaimana caranya supaya orang tua ini mampu mengontrol anaknya sehingga tidak menyebabkan suara yang riuh, ya, agar sholat kita terjaga kondisi kekhusyuannya. Ya. Kalau nggak merasa terganggu berarti bukan masalah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina man ajazani ila muntaha isnadihi wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa anta rabbuna farzuqna istiqamah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Ya. Qala al-mu'allif Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari fi kitabih Al-Adabul Mufrad wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa bihi ilahi qul babu dalla ala khairin. Ad-dalla 'alal khair. Bab memberikan petunjuk kepada kebaikan. Ini mungkin sering dibahas. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan. Jadi Imam Bukhari mendapatkan hadis ini dari Muhammad bin Katsir, salah satu guru dari Imam Bukhari. Yang kita tahu bahwa ya, gurunya Imam Bukhari ini mungkin sebanyak muridnya. Di dalam keterangan murid-muridnya dikatakan bahwa Imam Bukhari itu memiliki guru sebanyak 1080 orang. Kira-kira ada yang punya guru sampai 1000? Berarti saking banyaknya Imam Bukhari mendapatkan atau berguru kepada orang-orang yang memiliki ilmu. Kenapa Imam Bukhari ini banyak gurunya? Karena beliau melakukan rihlah, melakukan perjalanan ke negeri-negeri Muslim untuk mendapatkan ilmu hadis, mendapatkan riwayat hadis. Inilah yang kemudian menjadikan beliau rahimahullah mendapatkan banyak guru. Sampai dikatakan oleh muridnya bahwa gurunya itu mencapai 1080 orang. Banyak apa enggak ini, Pak? 1080 banyak apa enggak itu, Pak? Banyak laron. Jadi gurunya Imam Bukhari ini termasuk yang banyak. Bahkan guru-guru kita yang ada di Nusantara ini, meskipun mengaku memiliki guru yang banyak, itu kemungkinan tidak sampai pada jumlah yang setara dengan gurunya Imam Bukhari. Akhbarana Sufyan, mengabarkan kepada kami Sufyan. Sufyan dimaksud sini ada dua kemungkinan. Sufyan bin Uyainah atau Sufyan Ats-Tsauri. Kalau dilihat dari gurunya Anil A'mash, jadi Sufyan ini mendapatkan dari Al-A'mash. Ini bisa diambil kesimpulan bahwa Sufyan dimaksud ini adalah Sufyan Ats-Tsauri.
karena Al-A'mash ini adalah guru dari Sufyan Ats-Tsauri yang tinggal di Kufah. Jadi ada jalur Kufah. Sementara Sufyan bin Uyainah ini berada di Makkah, jalur Makkah. Jadi Sufyan yang dimaksud, meskipun tidak disebutkan lakopnya, meskipun tidak disebutkan kunyahnya, tapi kita bisa mengetahui bagi para pembelajar hadis ini pasti diwajibkan untuk tahu nih yang dimaksud dengan Sufyan. Sufyan Ats-Tsauri dari jalur Kufah, Anil A'mash dari salah seorang guru hadis yang berada di Kufah. An Abi Amr Asy-Syaibani rahimahumullah an Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abi Mas'ud Al-Ansari mengatakan bahwa seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia berkata, inni ubdi'a bi. Nah, kata laki-laki itu, sesungguhnya aku ubdi'a bi. Ini beberapa penafsiran mengenai kalimat ini. Yang pertama ditafsirkan sebagai kehabisan bekal. Jadi seseorang yang ingin melakukan perjalanan atau safar, ini kehabisan bekal. Sehingga meminta bantuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahmilni, maka bantulah aku atau berikan aku bekal. Kira-kira begitu. Penafsiran kedua bahwa dia ketinggalan rombongan, sehingga dia tidak memiliki kendaraan untuk melanjutkan perjalanan safarnya, sehingga meminta kepada Rasulullah SAW agar dibantu untuk dipinjamkan atau diberikan kendaraan. Yang ketiga, penafsiran yang ketiga adalah bahwa tunggangannya atau kendaraannya ini memiliki masalah, entah dia tunggangannya mati atau tunggangannya sakit, sehingga tidak mampu melanjutkan perjalanan. Qala la ajid. Kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak memiliki. Maksudnya Nabi adalah beliau tidak memiliki sesuatu untuk membantu perjalanan dari orang yang safar tadi atau laki-laki tadi. Walakin i'ti fulanan fala'allahu ayyahmilaka. Mudah-mudahan akan tetapi datanglah kepada si fulan, mudah-mudahan dia ayyahmilaka, bisa memberimu bantuan. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak punya sesuatu yang bisa membantu laki-laki yang ingin melakukan safar tadi. Akan tetapi beliau berbaik hati untuk menunjukkan seseorang yang ditengarai bisa membantu untuk memberikan apa yang menjadi kebutuhan dari orang tersebut. Fa'atahu, kemudian laki-laki tersebut itu mendatangi seseorang atau si fulan yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahamalahu, dan kemudian si fulan tadi membantu laki-laki tersebut. Artinya apa yang diinginkan atau apa yang menjadi masalah bagi laki-laki yang ingin melakukan safar tadi itu selesai dengan ditunjukkannya seseorang atau si fulan yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW, dan kemudian bisa memberikan bantuan atau bisa memberikan solusi atas masalah yang didapat oleh sang laki-laki tadi. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Kemudian dia kembali mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengabarkan hal tersebut. Artinya dia melapor kepada Nabi bahwa dia sudah dapat bantuan nih. Ya. Dia sudah mendapatkan pertolongan dari orang yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang diberikan
informasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan atau berkata kepada sang laki-laki tadi, man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, falahu, maka baginya mislu ajri fa'ilihi, sebagaimana ganjaran bagi orang-orang yang melakukannya. Hadis ini di statusnya adalah hadis sahih karena juga dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Kemudian juga dikeluarkan oleh Abu Daud dan Imam Tirmizi di dalam kitab sunannya. Dan status dari hadis ini adalah sahih. Ya. Dan ini seringkali dibahas mengenai bagaimana seseorang itu mendapatkan ganjaran sebagaimana orang-orang yang melakukan perbuatan baik, dengan catatan bahwa dia berjasa menunjukkan orang tersebut melakukan perbuatan baik seperti Nabi. Jadi Nabi, dalam posisi Nabi tadi memberikan petunjuk agar masalahnya ini selesai, maka Nabi pun mendapatkan ganjaran sebagaimana orang yang menolong atau si fulan yang menolong laki-laki tadi. Jadi yang menunjukkan sesuatu itu juga mendapatkan pahala yang serupa atau pahala yang semisal. Ya. Oleh karenanya, inilah yang juga menjadi dasar bahwa di dalam kehidupan kita ini membantu orang lain atau menunjukkan atau memberikan informasi kepada orang lain atau menunjukkan sesuatu kebaikan kepada orang lain dan kemudian orang tersebut melakukannya, maka orang yang menunjukkan tadi, orang yang memberikan informasi tadi juga mendapatkan pahala yang semisal atau pahala yang serupa dengan orang yang melakukan kebaikan. Di dalam hadis yang lain, ini ada hadis yang senada dengan hadis ini. Misalnya di dalam Sunan Ibnu Majah, di sana dikatakan, man sanna sunnatan hasanatan fa'umila biha, barang siapa yang melakukan sebuah kebaikan atau barang siapa yang melazimkan atau melakukan sebuah kesunahan atau kebaikan, fa'umila biha, dan kemudian dia kemudian diikuti atau dilakukan oleh orang lain, kana lahu ajruha, maka baginya ganjaran atau pahala, wa mislu ajri man amila biha, dan semisal dengan, dan baginya juga adalah semisal dengan pahala orang man amila biha, orang-orang yang melakukannya, la yanqusu min ajurihim syai'an, dan tidak mengurangi dari pahala orang yang melakukannya itu. Ya. Artinya bahwa ketika seseorang ini menunjukkan sebuah kebaikan kemudian diikuti oleh orang yang ditunjuki itu, maka ketika orang yang ditunjuki itu melakukan kebaikan, maka orang yang menunjuki juga mendapatkan ganjaran sebagaimana orang yang menunjuki tadi, ya, orang yang melakukan kebaikan tadi. Jadi kalau misalnya kita menunjukkan seseorang atau memberikan contoh kepada orang bagaimana berbuat baik atau bagaimana melakukan sesuatu hal yang baik, kemudian orang tersebut mengikuti apa yang kita tunjukkan, maka kita mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukan kebaikan itu tanpa mengurangi pahalanya. Ya. Ini berarti ada namanya pahala jariah. Ya.
Jadi kemudian ketika orang tersebut senantiasa melakukan apa yang kita tunjukkan, maka selama itu pula kita mendapatkan pahala yang semisal dengan orang yang melakukan kebaikan itu, atas dasar petunjuk dari kita atau atas dasar informasi yang kita berikan kepada orang tersebut. Jadi jangan ragu-ragu kalau misalnya ingin memberikan sesuatu atau menunjukkan sesuatu kepada orang lain, maka ingatlah bahwa sekecil apapun kontribusi kita, ini pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ragu-ragu. Bahkan dikatakan di dalam hadis yang lain bahwa iman itu terdiri dari 73 cabang. Yang paling tinggi itu adalah kalimat la ilaha illallah, dan yang paling ringan itu adalah menyingkirkan duri dari jalan manusia. Jadi sekecil apapun yang bisa kita lakukan yang itu merupakan kebaikan, maka lakukan. Karena kita tidak tahu dari kebaikan mana yang kita lakukan itu yang akan menyelamatkan kita di yaumil akhir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadi dasar orang atau para aktivis atau orang-orang yang meyakini Islam untuk melakukan atau menjalankan dakwah ilal khair, dakwah kepada Islam. Karena dengan begitu, dengan menjalankan ini adalah perintah atau contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana orang yang memberikan petunjuk, orang yang memberikan informasi, atau orang yang memberikan panduan kepada orang lain mendapatkan ganjaran atau pahala yang sama dengan orang yang melakukan kebaikan itu sendiri. Ya. Maka begitu besar jasanya, misalnya seorang guru, ya, seorang guru yang mengajari anak-anak, ya, anak-anak didiknya, siswa-siswanya untuk melakukan kebaikan, baik itu ilmu agama maupun ilmu dunia, ya, tetap merupakan bagian dari kebaikan. Ya, maka itu bisa menjadi pahala jariah selama ilmunya itu kemudian diamalkan oleh peserta didiknya. Begitu pula dengan orang tua. Maka orang tua yang memberikan contoh kepada anak-anaknya, orang tua yang memberikan panduan, yang memberikan arahan, yang memberikan didikan bagi anak-anaknya, maka juga akan mendapatkan ganjaran yang serupa ketika anak-anaknya melakukan apa yang didiknya, yang menjadi hasil didikannya itu. Jadi bagi bapak-bapak sekalian yang mempunyai anak yang kemudian berhasil mendidik anaknya, maka setiap kali anak itu melakukan kebaikan atas dasar petunjuk dari orang tuanya, maka orang tuanya pun mendapatkan kebaikan. Orang tuanya pun mendapatkan pahala. Orang tuanya mendapatkan ganjaran. Sebagaimana ketika anaknya melakukan sesuatu kebaikan atas dasar didikan dari orang tuanya. Guru juga begitu. Nah, termasuk orang-orang yang melakukan dakwah. Dakwah ini kan ada seruan kepada al-khair, seruan kepada Islam, atau termasuk di dalamnya al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Orang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ini termasuk orang yang memberikan petunjuk kepada orang lain. Ya. Jadi jamaah sekalian, meskipun ini dakwah ini sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, tetapi dakwah ini secara hukum asal ini adalah wajib, fardu bagi kita. Jadi melakukan dakwah atau mengajak seseorang untuk melakukan kebaikan, ini merupakan bagian dari mengajak orang untuk melakukan melakukan kebaikan. Ya.
mengajak seseorang untuk ke arah Islam dan mengajak seseorang untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, ini adalah bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sifatnya fardu, ya, sifatnya fardu, artinya wajib untuk kita lakukan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita, man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian yang menyaksikan kemungkaran, falyughayyiru biyadihi, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisan, kalau tidak mampu dengan tangan maka dengan lisan. Fa illam yastati fa biqalbi, dan kalau tidak mampu pula dengan tangan dan tidak mampu dengan lisan maka dengan hati. Bagaimana mencegah kemungkaran dengan hati? Maka dilakukan dengan membenci kemungkaran itu dan berharap dan berdoa kepada Allah agar kemungkaran itu segera lenyap atau segera sirna dari pandangannya. Jadi memberikan petunjuk kepada orang lain atau mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, ini adalah bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Nanti terakhir baru kita lakukan diskusi ya. Wa bihi ilaikal babul afu was safha anin nas. Wa bihi ilaikal hadatsana Abdullah ibn Abdul Wahhab qala hadatsana Khalid bin Harith qala hadatsana Syu'bah an Hisham bin Zaid rahimahumullah an Anasin anna Yahudiyata atat Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyatin masmumatin. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari gurunya, salah seorang gurunya, yakni Abdullah bin Abdul Wahhab, ya, sampai jalurnya kepada sahabat Anas bin Malik, ya, salah seorang maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik mengatakan bahwasanya seorang Yahudiyah berarti ini seorang Yahudi perempuan, atat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisyatin masmumatin, dengan sekerat daging domba, masmumatin, akan tetapi domba itu sudah diberikan racun. Fa'akala minha, dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakan apa yang disuguhkan itu, ya. Ini menunjukkan bagi kita bahwa tidak mengapa kita menerima hadiah atau pemberian dari seseorang yang dari ahli kitab, ya. Faji'a biha, kemudian didatangkanlah dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dipertemukan dengan si wanita Yahudi tadi. Fakila, kemudian berkatalah para sahabat, ala naqtulaha, apakah sebaiknya kita membunuh dia? Ini seorang wanita Yahudi tadi itu mendatangkan atau memberikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daging domba yang sudah dibubuhi racun, dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyantapnya. Kemudian didatangkanlah wanita tadi kepada Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, apakah sebaiknya kita membunuh dia, sang wanita Yahudi tadi? Qala la, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak, enggak usah dibunuh. Qala, ya. Maka berkata Anas bin Malik, famazalat a'rifuha fi lahawati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka senantiasa aku mengetahui
dari dari tenggorokan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai bekas-bekas racun tadi. Ya, lahawat itu yang itu loh Pak, yang di tenggorokan yang kalau kita buka mulut ada daging yang turun itu. Nah, itu yang dilihat oleh Anas bin Malik bahwa di situ ada bekas racun yang menempel di tenggorokan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai di akhir hayatnya beliau. Dan Anas bin Malik menyaksikan bahwa racun itu masih membekas sampai di akhir hayatnya. Ini berarti mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki mukjizat yang berupa pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana tubuh beliau itu mampu untuk menahan racun. Ya. Kalau sahabat yang menyantapnya mungkin sudah tewas juga. Ya. Tapi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya yang dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka racun itu tidak membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian langsung meninggal. Dan ini juga membuktikan bagi kita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah mengetahui hal yang gaib kecuali dia dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan terbukti bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui bahwa di situ ada racun. Ini berarti bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui hal yang gaib kecuali beliau diinformasikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini salah satu dari sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi ini mudah memaafkan kepada orang yang memiliki niat jahat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang jelas-jelas bahwa wanita Yahudi tadi itu memberikan daging yang sudah dibubuhi racun. Nabi pun masih memaafkan yang bersangkutan, meskipun para sahabat sudah mulai geram. Ya. Kenapa? Karena efeknya ini bisa membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kemudian Nabi memaafkan. Ya. Ini menjadi salah satu ciri kenabian dari Rasulullah SAW bahwa beliau itu mudah untuk memaafkan orang yang memiliki niat jahat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dari dua hadis ini kita bisa melihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memberikan contoh, ya, melalui sunnah-sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, agar umatnya ini memiliki akhlak yang baik, memiliki adab yang baik, memiliki akhlakul karimah, memiliki perilaku yang luhur, ya, akhlakul karimah. Yang pertama di dalam hadis yang pertama tadi adalah bagaimana beliau dengan keterbatasannya itu tetap berusaha memberikan kontribusi terhadap orang lain agar mendapatkan kebaikan, agar masalahnya bisa terselesaikan. Di dalam hadis kedua, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memberikan maaf kepada orang yang berniat jahat kepadanya. Akan tetapi harus kita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk sesuatu hal yang berkaitan dengan dirinya pribadi, ini sangat mudah untuk memberikan maaf. Akan tetapi jika itu niat jahat ditujukan kepada agama kita, agama Islam, ya, dan simbol-simbol keislaman, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki memiliki kecemburuan atau memiliki sifat yang mampu menimbulkan marahnya jika kejahatan itu atau niat jahat itu ditujukan kepada Islam, ditujukan kepada Allah, ditujukan kepada Islam dan simbol-simbol Islam. Jadi ini bisa kita bedakan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan maaf jika hal itu menyangkut kepada dirinya sendiri. Akan tetapi jika itu menyangkut Islam, menyangkut Allah, menyangkut kepada kenabian, maka beliau itu juga tidak memberikan toleransi kepada orang yang melakukan kejahatan terhadap
simbol-simbol Islam tadi. Oleh karenanya, ya, kita bisa lihat bagaimana ketika Rasulullah SAW ini sangat marah ketika simbol-simbol Islam dilecehkan. Ya. Para ulama juga sebagai warasatul anbiya, sebagai pewaris para nabi, ini juga mengikuti sikap Nabi SAW. Jadi kalau terhadap dirinya mungkin mereka bisa bersabar dan memberikan maaf, akan tetapi kepada Islam, kepada Rasulullah SAW, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jika simbol-simbol Islam tersebut mendapatkan penghinaan, ejekan, olok-olokan, ya, maka para ulama ini pun akan memberikan perlawanan, akan memberikan fatwa yang cukup keras terhadap mereka yang melakukan kejahatan terhadap simbol-simbol tersebut. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit waktu sebelum masuknya waktu salat Isya. Jika ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin didiskusikan, silahkan. Ada Pak? Apa karena laron sampai tafadhol? Jadi permasalahan kadang-kadang anaknya ada, nggak ada. Itu gimana? Ya, pertanyaan yang cukup bagus, dan ini memang permasalahan yang jamak terjadi di masjid-masjid maupun musola. Jadi bagaimana caranya untuk mereduksi atau mengurangi kebisingan anak-anak di dalam masjid atau di dalam musola. Yang tadi sudah sempat kita bahas di awal ya. Jadi ada berbagai macam cara sebenarnya. Yang pertama tadi itu yang kita usulkan adalah bagaimana DKM bekerja sama dengan para orang tua untuk melibatkan mereka, para orang tua ini untuk mengontrol anaknya. Jadi ada kerjasama, ada pelibatan orang tua terhadap anak-anak. Karena yang wajib ya, secara beban, secara taklif, yang wajib untuk mendidik anak-anaknya itu sebenarnya adalah orang tua. Ya, orang tua. Maka terkait dengan hadis yang kita bahas ini, kalau orang tua berhasil mendidik anaknya melakukan perbuatan baik, datang ke masjid dengan tertib, kemudian melakukan ibadah dengan tertib dan tidak menimbulkan suara yang riuh rendah di masjid, maka orang tua juga mendapatkan kebaikan, orang tua mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala karena kebaikan yang merupakan hasil dari didikan orang tuanya yang dilakukan oleh anaknya. Jadi itu yang pertama, melibatkan orang tua. Dan ini emang harus kita sampaikan, kalau bisa kita kumpulkan dalam suatu momen tertentu atau di dalam satu momen, kemudian kita sampaikan bahwa ada permasalahan seperti ini dan kita minta kepada para orang tua untuk mengontrol anaknya agar ketika anak tersebut datang ke masjid maka bisa lebih tertib. Ya. Itulah sebabnya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada orang tua agar mendidik anaknya untuk sholat itu di umur 7 tahun. Karena umur 7 tahun ini adalah umur di mana anak-anak itu sudah tamyiz, sudah mengetahui baik dan buruk, bisa membedakan antara baik dan buruk. Ya. Itu umur 7 tahun. Dan kemudian memberikan iqab atau ganjaran hukuman kepada anak tersebut. Ya, di dalam hadis dikatakan, pukullah anakmu jika pada umur 10 tahun jika tidak melakukan sholat. Ini berarti pada umur 10 tahun anak itu bisa menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Ini berarti bahwa pelibatan orang tua di dalam hal ini ketika menganjurkan anak atau mendidik anaknya, mengontrol anaknya untuk datang ke masjid, ya, paling tidak orang tua itu sudah yakin bahwa anak-anaknya ini mampu dikontrol atau mampu diarahkan itu sebelum melepasnya ke masjid.
Ini sebenarnya tanggung jawab orang tua nih. Ya. Meskipun dari dalam hal ini DKM juga memiliki sumbangsi untuk mendidik anak-anak itu. Jadi yang pertama itu menganjurkan kepada orang tua agar mengontrol anak-anaknya. Kalau perlu yang di bawah 7 tahun atau yang belum tamyiz itu jangan ke masjid dulu deh. Ya, karena memang yang pertama memang belum ada kewajiban, yang kedua anak-anak di bawah 7 tahun itu akan sulit untuk dikontrol. Ya. Yang belum tamyiz itu agak susah untuk dikontrol. Dikasih tahu begini malah dilarang begini, malah diterjang larangannya. Dikasih tahu begini malah melengos kemana-kemana. Nah ini hal yang harus kita perhatikan. Ya, bercermin dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Jadi melibatkan orang tua. Kalau perlu dipakai satu momen tertentu untuk disampaikan permasalahan ini agar orang tua juga ikut berkontribusi di dalam mendidik anaknya agar anak ini bisa terkontrol. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah bagaimana ketika sholat itu ada satu orang yang bertugas untuk mengatur anak-anak. Jadi anak-anak ini kalau dia tidak punya orang tua yang ikut sholat, maka jangan diikutkan di softnya bapak-bapak. Apalagi kemudian di samping kiri kanannya juga sesama anak-anak. Wah ini suka bercanda, suka main-main. Maka itu disatukan di belakang di satu soft tersendiri. Jadi anak-anak itu punya soft tersendiri. Terutama anak-anak yang belum balik. Ya di bawah 10 tahun lah, itu ditaruh di belakang. Ya. Jadi ada satu petugas. Ini seperti yang terjadi kalau nggak salah di Masjid Al-Istighna di Islamic Village itu. Ya Islamic itu ada petugas untuk anak-anak itu. Jadi anak-anak dikumpulkan di belakang itu ya seolah-olah yang petugas itu jadi komandannya gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga bisa juga diterapkan prinsip hadiah atau hukuman. Bagi yang tertib itu diberikan hadiah, bagi yang tidak tertib diberikan hukuman. Itu bisa juga seperti itu. Artinya supaya anak-anak ini paham bahwa masjid ini adalah tempatnya untuk beribadah, sehingga kita bisa dengan khusyuk melakukan ibadah di masjid, dan mereka pun akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya maupun orang dewasa yang lain. Ya. Oleh karenanya ya bapak-bapak dan orang-orang dewasa yang lain juga harus memberikan contoh yang baik. Harus memberikan contoh yang baik. Karena ada juga tuh bapak-bapak atau orang dewasa, tapi bukan di sini ya Pak, di tempat yang lain. Itu malah suka bercanda juga Pak. Nah itu yang sering ditiru oleh anak-anak tuh. Jadi sudah iqomah, kemudian bapak-bapaknya itu bercanda ya, dengan orang yang ada di samping kiri kanannya. Nah ini yang sering pernah saya temui juga tuh, ada bapak-bapak atau orang dewasa yang melakukan hal itu. Jadi masih bercanda padahal itu udah qomah, udah mau dimulai sholatnya, imamnya sudah di depan tapi masih bercanda. Nah ini yang kemudian khawatirnya ini diikuti oleh anak-anak yang kemudian anak-anak kemudian berargumen, wah bapak itu saja boleh, masa kita nggak boleh? Nah, ini kan jadi serba salah bagi kita. Jadi gitu ya. Ala kulli hal, bagaimana untuk mereduksi suara riuhnya anak-anak ini? Berarti paling tidak itu ada beberapa tips yang bisa kita lakukan. Jadi melibatkan orang tua ini sesuatu hal yang wajib, karena tanggung jawab untuk anak-anak itu adalah di tangan orang tuanya. Dalam hal ini DKM atau pengurus masjid hanya memberikan fasilitas atau hal yang memberikan arahan kepada orang tua maupun anak-anak agar anak-anak itu masuk ke dalam masjid dengan tertib sehingga mendukung terlaksananya ibadah yang khusyuk, ya. Tidak kemudian memberikan atau berkontribusi terhadap ketidakkhusyuan atau
chaos di dalam masjid malah. Ya. Jadi penting, itulah pentingnya kesepahaman antara DKM pengurus masjid dengan para orang tua. Ini penting. Kira-kira itu sebagian kecil yang bisa kita lakukan. Yang jelas harus ada dialog antara pengurus masjid dan orang tua dari anak-anak tersebut. Jadi bapak-bapak yang punya anak, terutama anaknya yang belum tamyiz, ya, atau anaknya yang sampai umur 10 tahun, ini paling tidak diberikan amaran, diberikan pendidikan, dididik dulu sebelum datang ke masjid. Jadi anak yang datang ke masjid itu harus dipastikan bahwa anak itu bisa diatur di masjid. Jangan kemudian anak kita menjadi kontributor kekacauan di masjid. Ya. Ini malah menjadi sumber kekacauan. Ini sebaiknya dihindari. Jadi inilah pentingnya bagaimana orang tua mendidik anak-anaknya di rumah terlebih dahulu, mendidik dengan baik, mendidik adab, ya, sebelum diterjunkan atau diajak ke masjid atau ke musola. Jadi memang penting. Di samping orang tua lah yang menjadi contoh model bagi anak tersebut, berarti orang tua harus melakukan ketertiban itu terlebih dahulu sebelum dicontoh oleh anak-anaknya. Mungkin itu Pak, sedikit yang bisa kita bahas tipsnya bagaimana untuk supaya anak-anak ini tertib di dalam masjid. Karena memang di mana-mana sifat anak itu sifatnya begitu. Anak itu akan sering bercanda, akan sering teriak-teriak. Anak-anak memang sifatnya begitu, sifatnya ceria. Dan ini tidak bisa kita nafikan. Ya. Akan tetapi bagaimana supaya anak ini tertib? Berarti anak tersebut butuh untuk diarahkan. Dan yang paling berpengaruh terhadap pendidikan anak-anak itu adalah dari orang tuanya. Jadi mungkin itu sedikit yang bisa kita bahas pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di dalam menjalankan sunnah-sunnah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam sehingga kita mendapatkan adab-adab yang baik yang bisa kita lakukan baik di masjid maupun di rumah dan di lingkungan kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.